Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Sejarah Agama Kristen mau mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami yang ada di kelompok 5 ada 8 orang. Yang pertama, Airnando Simamora, Daniel Sembiring, Derliana Napitupulu, Grimbal Randan, Ipana Parera, Margareta Adoe, Pedro, dan Yulistiani. Yang pertama, mengenai perang-perang salib. Yang kedua, Bernhard dari Clairvaux. Baru berikut puncak pemerintahan Paus, cita-cita kemiskinan di luar dan di dalam gereja, terbitnya perlawanan terhadap pemerintahan Paus, dan yang terakhir mengenai perintis-perintis reformasi. Poin yang pertama, penyebab terjadinya perang-perang salib dan riwayat perang salib. Pada sekitar tahun 1070, negara Palestina, Syria, dan Asia Kecil dikuasai oleh negara Turki yang merupakan bangsa yang beragama Islam. Negara tersebut juga mengancam kebudayaan agama orang Kristen yang ada di barat. Selain itu, orang yang datang berkunjung ke tempat-tempat suci yang ada di Palestina diganggu dan bahkan disiksa oleh mereka. Dan keberatannya itu pun sampai disampaikan kepada Paus. Oleh sebab itu pada tahun 1095 Paus Urbanus II menggerakkan orang-orang Kristen untuk angkat perang, yaitu perang suci buat merebut kembali tanah suci dari orang Islam. Ada banyak masyarakat dari berbagai lapisan menuruti ajakan tersebut, bahkan beberapa pengkhotbah turut serta seperti Petrus dari Ameis, Prancis Utara. Masyarakat yang turut serta memiliki berbagai motif. Bahkan banyak dari mereka yang motifnya adalah motif yang tidak benar. Adapun motif mereka dari yang berangkat itu, yang mengikuti itu, mereka mengharapkan keuntungan dan kehormatan, ketertarikan akan cerita keajaiban daerah timur, dan banyak menginginkan penghapusan dosa yang dijanjikan oleh Paus, serta Paus memiliki motif untuk mengembangkan kekuasaannya di daerah timur. Adapun perang-perang salib tersebut, yang pertama terjadi pada tahun 1095 sampai 1144. Periode pertama ini disebut sebagai periode penaklukan. Jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius dan Paus Urbanus yang kedua berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II pada tanggal 17 November 1095 yang intinya mewajibkan perang salib bagi umat Kristen. Perang salib yang kedua terjadi pada tahun 1145 sampai 1142 Masehi. Perang salib kedua disebabkan oleh jatuhnya Edessa ke tangan Turki. Orang yang berjasa dalam penaklukan kembali Edessa dari tentara salib adalah Imaduddin Zains. Tahun 1127 sampai 1146, ketika itu dia menjabat sebagai gubernur Mosul. Takluknya Edessa dan rentetannya Antioquia terhadap serangan Nuruddin telah memicu seruan dan pengiriman bala bantuan untuk perang salib kedua di bawah komando Comrade
ketiga Kaisar Jerman dan Louis ke-7 Raja Prancis. Perang Salib kedua ini mengalami kegagalan. Perang Salib terbesar gagal, tidak berhasil merebut Edesia atau menghentikan perluasan wilayah kekuasaan Nurdin. Perang Salib yang ketiga terjadi sekitar 1189 sampai 1192 Masehi. Yerusalem direbut kembali oleh Sultan Salahuddin dari Mesir, sehingga beberapa raja dari Inggris yaitu Richard Hati Singa, dari Prancis yaitu Philip August, dan dari Jerman yaitu Frederick Barbarossa bergabung untuk berjuang, tetapi Kaisar Frederick wafat di Asia Kecil sehingga menimbulkan kegagalan karena pasukan-pasukan kembali ke negaranya. Perang Salib keempat terjadi 1202 sampai 1204 Masehi. Perang Salib keempat merupakan gagasan Paus Innocent ketiga. Mereka ingin mengulangi masa kejayaan Perang Salib yang pertama. Pada Agustus 1201 Masehi, Winifred de Montferrat dan Baldwin yang ke-9 dari Flanders merencanakan penyerangan ke Kairo, Mesir. Akhirnya Konstantinopel berhasil ditaklukkan pada 6 April 1204 Masehi dan menjadi kerajaan Latin Konstantinopel 1204 sampai 1261. Perang Salib kelima terjadi 1218 sampai 1221. Pada tahun 1218 Masehi ada 3 armada dari Frisia, Prancis, dan Inggris yang dipimpin oleh John dari Brenne mendarat di Acre dan bermaksud menaklukkan Mesir. Gerakan 3 pasukan ini mengejutkan kaum muslim yang tidak memperkirakan akan terjadinya serangan. Pada bulan Agustus 1218 Masehi, kota Damietta dapat dikuasai oleh pasukan salib. Dari Damietta mereka terus menuju ke Mesir, yang saat itu terjadi konflik kekacauan politik. Al-Kamil putra Al-Adil berhasil menghadang pasukan salib. Akhirnya menandatangani gencatan senjata selama 8 tahun dan segera meninggalkan kota Mesir. Perang Salib ke-6 terjadi 1228 Masehi atau Perang Salib Bersahabat. Kenapa dikatakan Perang Salib Bersahabat? Frederick II dari Sisilia tiba di Palestina untuk melancarkan perang salib. Sultan Ayyubiyah Al-Kamil yang terancam dengan pertikaian internal keluarga lebih memilih berunding daripada berperang dan membuat perjanjian dengan Frederick. Setahun kemudian, dengan menyerahkan Yerusalem, Bethlehem, Nazaret, dan distrik-distrik lain ke tangan tentara salib. Akibat yang ditimbulkan perang salib, meski dari berbagai politik tidak memberikan hasil yang menggembirakan, tetapi dapat memberikan hal yang penting bagi Barat. Di antaranya adalah kaya akan kebudayaan, ilmu, dan kesenian Eropa yang merupakan gabungan dari kebudayaan Timur, berpandangan bertumbuh dengan cepat, khususnya di daerah Prancis dan Italia, dan kota-kota semakin besar dan maju, yang mengakibatkan lahirnya lapisan ketiga seperti kotawan, tukang, pedagang, pegawai, dan sebagainya. Bernhard dari Clairvaux pada tahun 1100
1191 sampai 1153. Bernhard adalah seorang kesatria dari Burgondia. Dalam perjalanan hidupnya ia adalah orang yang sangat mencintai Taurat Tuhan dan sangat pandai berbicara. Pada masa mudanya ia bergabung dalam biara di Citeaux dan diangkat menjadi kepala biara di cabang Clairvaux pada usianya yang ke-24 tahun. Bernhard selalu hidup miskin, bahkan pangkat tertinggi juga ditolak olehnya sebab ia tetap pada pendiriannya. Pada masa itu timbullah pembaruan Cluny pada akhir abad 11 yang fokusnya hanya mengejar pangkat serta harta saja. Namun hal tersebut tidak disetujui oleh para biara sebab akan merubah pola hidup rahib-rahib. Biara-biara pun semakin berkembang dan rahib-rahib membentuk ordo, diantaranya ordo Clartius dan yang paling berpengaruh yaitu ordo rahib Cistercius. Mereka berminat untuk mempengaruhi cara hidup Gereja Katolik Roma dengan bentukan dari Bernhard. Mereka menolak cara pandang Gereja Katolik Roma yang menyertakan Allah dengan para pembesar gereja sebagai seorang asket. Bernhard menganggap hal tersebut sangat tidak pantas karena keahliannya yang dalam berbicara. Ada banyak umat Kristen yang menjadi sadar, termasuk orang Kristen Jerman yang mulai hidup dalam ketaatan kepada Yesus Kristus. Namun persekutuan tersebut sedikit terganggu dengan adanya perang salib. Bernhard menekankan bahwa umat manusia wajib merenungkan pengorbanan Yesus agar mampu merasakan serta menikmati damai sejahtera dalam persekutuan dengan Yesus. Bernhard menjelaskan jika alangkah baiknya jemaat hidup meratapi dosa serta berkorban kepada Yesus atas segala karya penyelamatannya. Perjuangan Bernhard dilanjutkan oleh Arnold dari Brescia, seorang pengkhotbah yang bekerja di Roma. Ia menuntut agar pemerintah gereja meninggalkan segala keinginan dagingnya dan hidup menurut jalan yang Tuhan Yesus teladankan. Ia juga menolak dan melawan bahwa pemerintahan gereja saat itu salah. Akibatnya, karena ia melawan pemerintahan gereja, Paus menghukum mati Arnold. Selanjutnya pada bab 25 puncak pemerintahan Paus. Yang pertama masa Frederick I yang naik takhta tahun 1152 di Barbarossa. Ia tidak menerima perintah dari para paus yang mengakibatkan terjadinya pertikaian yang cukup lama, dan pada akhirnya ia terpaksa mengaku Alexander III sebagai paus pada tahun 1177. Tetapi Frederick tetap menjadi kepala dalam gereja. Namun pada tahun 1181 Alexander meninggal. Hal itu membuat kedudukan Frederick semakin kuat dari pernikahannya. Ia dapat memperluas kekuasaan sampai Italia Selatan, yaitu kerajaan Naples dan Sisilia, yang membuat negara dan gereja dikurung oleh kerajaannya. Kemudian penguasa kerajaannya diganti oleh Hendrik VI pada tahun 1190 sampai 1197 yang merupakan anaknya. Pada saat itu kekuasaan Caesar malah bertambah, tetapi setelah Hendrik meninggal terjadi perdebatan tentang penggantinya. Yang kedua ialah masa Innocentius III.
Kekuasaan ini mulai ada sejak 1198 sampai 1216. Kekuasaan ini berbeda dengan masa Frederick, di mana mereka lebih berfokuskan kepada hal rohani daripada hal politik. Hal ini membuat kekuasaan Paus untuk menguasai seluruh dunia semakin besar. Innocentius beranggapan bahwa Paus kurang besar dari Allah, tetapi lebih besar dari manusia. Dan ia bukan hanya wali Petrus, melainkan Paus juga adalah wali Kristus. Semua raja diminta taat kepada Paus. Negeri, mahkota, serta kuasa yang mereka punya, menurut Innocentius adalah karunia dari tangan Paus. Innocentius meminta Raja Prancis Philip August untuk menerima istrinya yang telah ia buang menjadi istrinya. Setelah itu, Raja Inggris yang tidak mau untuk mengakui uskup besar Canterbury dipecat dan dikutukinya. Kekuasaan Innocentius makin bertambah di Spanyol, Hongaria, Denmark, dan lainnya. Perang Salib keempat juga terjadi karena gagasan dari Innocentius dengan tujuan menguasai Byzantium dan Kekaisaran Timur. Kemudian terjadi konsili di Lateran. Konsili ini terjadi pada tahun 1215 di Istana Paus yang berada di Roma. Yang hadir pada saat itu 71 patriark dan uskup besar, 412 uskup, lebih dari 800 ABT. Segala keputusan adalah keputusan Paus. 3 keputusan penting diantaranya. Yang pertama, tiap-tiap anggota gereja diwajibkan mengaku dosanya di hadapan imam sekurangnya setahun sekali untuk memperoleh pengampunan atas nama Kristus. Yang kedua, ordo rahib yang baru hanya boleh didirikan dengan izin Paus. Dan yang terakhir, dogma transubstansianisasi disahkan dengan resmi menurut ajaran ini yang harus dipercayai. Sebagai kebenaran ilahi, ialah dalam misa atau substansi, roti dan air anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus yang sungguh-sungguh. Anggapan dari Agustinus yang bersifat rohani tentang rahasia perjanjian kudus tetap ditolak oleh pihak gereja Roma. Paus ditetapkan sebagai satu-satunya penguasa tertinggi dan mengatur undang-undang yang telah ditetapkan. Masa Frederick II tahun 1215. Frederick II tidak suka mematuhi segala perintah Paus yang mengakibatkan kemunduran kuasa Paus. Hal ini membuat para Paus berjuang untuk merebut kekuasaannya kembali. Memang benar, Frederick pikiran dan pendiriannya hanya perkara-perkara rohani sehingga kurang memperhatikan agama Kristen. Setelah itu pada tahun 1250, kerajaan Italia dan Sisilia diberikan seorang Prancis kepada adik raja Prancis oleh Paus Urbanus IV. Hal itu membuat kekuasaan Jerman makin runtuh dan terbagi-bagi. Selanjutnya pada bab 26, cita-cita kemiskinan di luar dan dalam gereja. Yang pertama adanya sekte-sekte Cathar dan Waindes. Pada tahun 1100, dari banyak pihak menuntut untuk gereja kembali kepada kemiskinan rasuli. Saat itu sekte mulai menasihati gereja, yaitu orang-orang Albigens atau Cathar di Prancis Selatan. Mereka mengatakan jiwa adalah sebagian dari keilahian, tetapi dunia ini diciptakan oleh iblis. Karena itu keselamatan hanya tercapai dengan melepaskan dunia sama sekali. Berbeda dengan sekte besar orang Waides atau orang miskin dari Lyon, mereka adalah pengikut saudara Lyon yang bernama Petrus Waides. Waides menginginkan syarat Injil dipraktikkan sehingga ia meninggalkan rumahnya untuk meniru teladan-teladan rasul-rasul. Kemudian tahun 1177 mereka membuat suatu perhimpunan pengkhotbah untuk menobatkan dimanapun. Mereka berpegang teguh dengan Alkitab sambil memperkenalkan isi Alkitab kepada umat Kristen di dunia. Reaksi-reaksi gereja dalam menghadapi sekta-sekta. Gereja melakukan tindakan dengan tujuan membasmi orang Albiges. Terjadi perang dengan cara
Begis pada tahun 1202 sampai 1209. Negara Jerman dan Prancis juga mengeluarkan undang-undang bahwa sekta harus dihukum mati. Kemudian tahun 232, inkuisis diatur oleh paus untuk menangkap dan menghukum orang penyesat secara kejam. Tetapi pemberantasan ini dibuat dengan cara yang halus dan melalui jalan rohani. Timbullah ordo rahib minta-minta. Ordo ini berbeda dengan ordo yang dulu. Ordo rahib ini mempunyai sesuatu milik dan juga sebagai organisasi. Anggota-anggotanya hidup dari sedekah yang diminta dari jemaat. Dengan mereka yang tinggal di kota-kota besar, membuat mereka menjadi pengkhotbah-pengkhotbah dan pengembala dalam gereja yang begitu memperhatikan kemajuan kehidupan rohani dari jemaat. Kemudian pada tahun 1182, Fransiskus yang lahir dari Assisi, Italia, mendirikan sebuah ordo bernama Fransiskus. Ia awalnya mengejar kehormatan dan kesenangan duniawi dan bercita-cita ingin menjadi seorang ksatria. Tiba-tiba ia bertobat dengan membetulkan beberapa gereja kecil atau kapel sebagai bentuk penyesalannya. Ia mulai mengembara setelah melepaskan segala kekayaannya, mulai memakai baju kasar, tidak memakai alas kaki, dan ia menasihati orang untuk mengikuti teladannya. Kemudian tahun 1223, Paus membuat ordo ini menjadi suatu organisasi yang teratur dan rapi. Pribadi dan kehidupannya menarik hati. Bagi Fransiskus, hidup menurut Kristus bukanlah menderita sengsara dan menjauhkan diri dari dunia. Sebagaimana pendirian Bernhard dan Clairvaux, alam dipandangnya selaku cermin Allah. Semua makhluk hidup menjadi sahabatnya. Di tahun 1223 juga, Fransiskus mendapat penglihatan dari Kristus. Setelah itu tubuhnya yang kurus dan sakit itu terdapat luka dari Kristus, sehingga tanda-tanda luka itu menjadi nampak malahan hingga sampai darah. Dan tahun 1226 ia meninggal dengan kesalehannya yang sungguh dan penuh sukacita. Setelah ia meninggal, ordonya pun berkembang menjadi sangat besar. 5 tahun kemudian jumlah anggotanya menjadi 200.000 orang banyaknya. Kaum Fransiskan sangat dihormati orang Kristen. Kemudian tahun 1212 sudah didirikan suatu cabang wanita dari Ordo Fransiskan oleh Clara Schivi dari Assisi. Terus ada juga Ordo Dominikan yang didirikan pada tahun 1216 oleh Dominikus dari Spanyol. Mereka yang berusaha untuk melawan dan menaklukkan orang-orang sesat. Inkuisis dikepalai dan dijalankan oleh ordo ini. Mereka juga menjadi pemuka-pemuka dalam pekerjaan khotbah dan teologi gereja. Adapun Thomas dari Aquino adalah seorang rabi dari Dominikan. Adapun penginjilan-penginjilan atau usaha penginjilan yang dilakukan oleh kedua ordo tersebut. Kaum Fransiskan dan kaum Dominikan sadar bahwa gereja wajib mengambil tindakan lain terhadap agama Islam daripada mengangkat perang salib. Mereka mulai mengusahakan pekabaran Injil di antara kaum Arab, bahwa persediaan untuk sesukar itu perlu diperhatikan baik-baik sebelum menjalankannya. Oleh karena itu, di Spanyol, orang Dominikan membuka pusat pembelajaran agama yang tampil di depan dengan usaha Raimundus Lulus, yang bukan dari sari kedua ordo tersebut. Di Pulau Mallorca, tempat kelahiran Raimundus, didirikan sebuah sekolah pekabaran Injil. Ia mengarang beberapa kitab dan pergi ke negara Arab Afrika Utara untuk meyakinkan Muslim dengan ajaran Injil sajalah yang benar. Di samping itu, Ordo Fransiskan berusaha untuk memasehikan bangsa Mongol. Kemudian pada abad ke-13, bangsa Asia Tengah yang ganas telah mengalahkan seluruh Asia sampai Tiongkok.
Asia Utara dan Asia Barat dipukul mundur oleh panglima perangnya. Genghis Khan, mereka menaklukkan Rusia. Cucu Genghis Khan kepada rabib-rabib Fransiskan untuk memberitakan Injil. Dalam abad tersebut, mereka maju sudah sampai ke tanah Tiongkok. Setelah itu, ordo-ordo tersebut diminta untuk berkembang kemudian waktu. Ordo-ordo dipaksa untuk turut melayani cita-cita Paus, yaitu menambah kuasa milik duniawi gereja. Hal ini bertentangan dengan wasiat Fransiskus, tetapi Paus juga memberi izin kepada rahib Fransiskan untuk mempunyai milik juga. Dengan begitu, cita-cita kaum Fransiskan dengan paksa disesuaikan dengan pandangan istana Paus. Semua orang yang mengangkat perubahan ini akan dihambat oleh gereja dengan secara keras. Cara menjelaskan terbitnya perlawanan terhadap pemerintahan Paus. Pertentangan antara Paus Bonifatius dan Philip IV, seorang raja Prancis, pada tahun 1294 hingga 1303 dikarenakan Philip IV memungut pajak untuk negara dari klerus dan biara-biara serta segala milik gereja yang lain, sehingga mengakibatkan Paus Bonifatius tiba-tiba ditangkap pasukan Prancis atas perintah Philip IV. Paus Clemens V dibubarkan oleh raja pada tahun 1312 karena bagi dia nasab mereka berbahaya. Pada masa itu perbedarahan Paus meningkat sedangkan keuangan jemaat tidak ada dikarenakan pajak gereja meningkat. Ajaran oleh William dari Ockham atau Inggris yang beranggapan bahwa gereja dan negara sebagai kuasa yang berdiri sendiri, akan tetapi jika ada pihak yang tidak mampu melaksanakan tugasnya maka pihak yang satu wajib membantu. Kritik terhadap Paus meningkat tinggi dalam kitab syair berjudul Divina Commedia yang dibuat oleh Dante Florencia dari Italia. Alasan dia membuat syair ini karena ia melihat kausa duniawi gereja menyebabkan derajat gereja menjadi turun. Ia tidak suka melihat pedang dan tongkat Paus dipegang satu tangan. Ia melukiskan kedudukan Paus sebagai perempuan sundal dari Wahyu Yohanes karena dilihat dari beberapa Paus yang menyerahkan karunia Tuhan untuk mendapatkan harta. Pada tahun 1377, tahta Paus dipulangkan, namun Paus Urbanus IV tidak mau menerima keputusan itu, sehingga orang-orang Prancis mulai memilih Paus yang baru di Avignon. Mereka saling berargumen sehingga orang Kristen tidak percaya lagi pada gereja dan Paus. Pada tahun 1409 diadakan konsili Bara di Pisa atau Italia, di mana mengangkat Paus baru dan memecat dua Paus sebelumnya. Namun karena dua Paus tidak mau menerima keputusan tersebut, maka timbul stigma baru sehingga mulai dibentuk konsili baru atau Konstans dengan Paus Martinus V. Dia memakai keadaan dengan mengatur konkordat dengan negara dan pembaharuan gereja, namun tidak berhasil juga karena anggota-anggotanya tidak bersatu. Pada perjalanan gereja yang menang bukan gereja dan kepausan, namun negara-negara yang mulai mencampuri urusan-urusan gereja, sehingga gereja pun mulai terbagi-bagi dari yang negeri sampai kebangsaan, sehingga mereka hidup di gereja dan negaranya saja. Paus mengikuti kegiatan raja dengan hidup mementingkan diri sendiri, seperti pada istana Paus Alexander IV Borgia pada tahun 1492 hingga 1503. Perintis-perintis reformasi. Di dalam laporan kali ini, perintis-perintis reformasi ini masih termasuk kaum abad-abad pertengahan jikalau dibandingkan dengan Luther, karena mereka belum menginsafi sungguh-sungguh kebenaran Injil seperti orang pembaruan gereja. Bagi para perintis, Alkitab menjadi satu-satunya kaidah dalam ajaran dan tindakannya. Berdasarkan Alkitab, ada beberapa tokoh yang merintis jalan untuk reformasi. Yang pertama adalah Wycliffe John, adalah seorang guru besar di Oxford dan dia menjadi juru bicara
perlawanan nasional terhadap pemerintahan Paus. Ia beranggap bahwa segala gereja di Inggris haruslah dianggap kepunyaan negara, dan dari pandangannya sebaiknya gereja jangan mempunyai milik duniawi, tetapi patut menjadi miskin dan sederhana. Oleh karena itu, pendiriannya Wycliffe harus meletakkan pangkatnya di Oxford. Tetapi karena ia dilindungi oleh raja dan dicintai oleh kaum bangsawan dan rakyat, maka ia tidak pernah dianiaya sampai ia meninggal. Tetapi pengikutnya, yakni orang Lollard, sangat dihambat pada permulaan abad ke-15 sehingga hampir dibasmi atau dimusnahkan. Yang kedua, Johannes Hus adalah seorang guru besar dan pengkhotbah di kota Praha, mengajarkan segala ajaran Wycliffe kepada mahasiswanya dan kepada umat Kristen di Bohemia. Seluruh daerah tetap memberontak melawan Roma. Perlawanan ini disebabkan oleh ajaran baru itu, tetapi oleh cita-cita kebangsaan orang-orang Ceko yang tidak lagi suka dikuasai oleh orang-orang Jerman yang kaya dan oleh gereja Roma. Hus ditangkap atas perintah pembesar-pembesar gereja. Bahkan ia dipenjarakan dan disiksa dengan sangat bekis. Sigmund mau melepaskan Hus, tetapi pihak gereja menegaskan kepadanya bahwa janji kepada seorang penyesat tidak bisa digenapi. Di sini Hus tidak mau menarik ajarannya, dan tetapi pada ajarannya hingga dia dihukum mati dan dibakar hidup-hidup di Konstanz. Pada akhirnya peperangan dapat diakhiri. Dan yang ketiga, Savonarola adalah seorang tokoh perintis ketiga yang berpengaruh di kota Flores atau Italia saja. Segala kemewahan dan keinginan duniawi Matika, ia pun menyerang Paus Alexander VI, tetapi akhirnya Savonarola dijatuhkan oleh seterunya dan oleh rakyat yang cukup jemu terhadap pimpinan yang sangat keras. Kita dapat melihat bahwa kekuatan ketiga tokoh perintis ini terletak dalam sikapnya yang keras terhadap sekularisasi gereja yang awalnya, tetapi istimewa dalam sikap mereka untuk mengalaskan ajaran dan aksinya pada Alkitab. Inti pokok Injil itu yakni manusia dibenarkan karena rahmat Tuhan saja, oleh iman dan bukan oleh amal dan pekerjaan manusia sendiri. Namun hal ini belum dipahami.